ajma'in. Nah, ini salawat. Kalau salawat kepada Nabi nggak boleh buntung. Nabi dalam sebuah hadis menyatakan, la tusalli alayya salatul batrah. Janganlah engkau bersalawat kepadaku dengan salawat yang buntung. Siapa yang memberi nama Muhammad? Di sini khilaf antara ulama. Ada yang menyatakan itu kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ya. Artinya orang yang terpuji Muhammad itu. Ya. Muhammad. Ahmad. Disebut nama Ahmad di Injil. Ya. Coba dilihat surat As-Saff tentang disebut Nabi Muhammad di Injil dengan nama Ahmad. Manismuhu Ahmad, ya. Ahmad, aku memuji. Hamid, orang yang memuji. Mahmud, orang yang dipuji. Muhammad, orang yang mempunyai sifat yang terpuji. Ya. Dari mana beliau memberi nama Muhammad? Dari ilham dari Allah. Diberikan ilham dari Allah, akhirnya diberikan. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Khataman Nabiyyin, bisa dibaca khatam, bisa dibaca khatim. Apa bedanya khatam sama khatim? Ya. Di sini dikatakan mutimum jamil anbiya, penutup atau penyempurna para nabi. Ya. Maka tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad. Ya. Boleh juga pakai fathah, khatam. Kalau khatam artinya stempel para nabi, cincin para nabi. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu punya stempel. Itu bendera ISIS itu nyolong atau ngejiplak cincinnya Nabi Muhammad. Muhammad, di atasnya ada Rasul, di atasnya Allah, Muhammad Rasulullah. Itu stempel khatamun nubuwah. Nabi Muhammad kalau ngirim surat sama seorang raja, nanti stempel. Ya, dan di punggungnya Nabi Muhammad itu ada stempel juga dari Allah, ya, khatamun nubuwah ada. Ada tanda-tanda do irhas sudah, ya. Nah, itu. Jadi bisa dibaca khatam, bisa dibaca khatim. Khatim khataman tuh, kita khatiman tuh. Malam Sabtu khatim Quran, khatmul Quran. Ya. Nah, bisa juga baca khatam, bisa baca khatim, bisa baca khatmu, bisa. Terserah, ya. Bisa diartikan penutup, penyempurna, bisa juga kan stempel para nabi. Khataman para nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Jadi artinya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dengan penghormatan yang beriringan dengan penghormatan. Imam Rafi menyatakan azzamallahu Muhammad fi dunya bi'ila dzikri wa idamati syar'i fil akhirati bi tashfih fi ummati wa ijzali mathubati wa ibda'i fadli lil awwalin wal akhirin bil maqamil mahmud wa takrimi ala kafatil mu'minin. Ini makna Imam Rafi. Ya. Artinya Allah mengagungkan Nabi Muhammad di dunia dengan meninggikan derajatnya, dengan meninggikan penyebutannya. Setiap azan aja contohnya, ya, wa rafa'na laka dzikrak, aku angkat penyebutan namamu. Di mana ada asyhadu alla ilaha illallah pasti ada wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa idamah syariati, dan terus menerus dawam dia punya syariat. Ya. Nabi Musa syariatnya berhenti sejak Nabi Isa turun. Nabi Isa habis syariatnya setelah Nabi Muhammad diutus. Nabi Muhammad tidak habis sampai hari kiamat. Nah, itu idamah. Dan di akhirat dimuliakan beliau dengan memberikan syafaatnya kepada umatnya dan membalas ya, pahalanya, ya, memperbanyak pahalanya dan menampakkan keutamaannya bagi para nabi yang terdahulu dan di akhir dengan kedudukan yang terpuji. Apa yang disebut maqamal mahmud? Kita tiap hari doa, wab'athul maqamal mahmud alladzi wa'adta, ya Allah bangkitkanlah, utuslah
bangkitkanlah Nabi Muhammad dengan kedudukan yang terpuji. Apa itu yang disebut dengan kedudukan terpuji? Yaitu di hari kiamat, ketika manusia bingung semuanya, stres, tidak ada jalan keluar, masing-masing ngurus diri sendiri. Nabi Adam menyatakan nafsi nafsi, Nabi Nuh mengatakan nafsi nafsi, Nabi Ibrahim mengatakan nafsi, Nabi Musa mengatakan nafsi nafsi, Nabi Isa pun begitu. Hanya satu orang yang penuh cahaya yang menyatakan ana laha, ana laha, saya yang akan bela kalian, saya yang akan menolong kalian, saya akan memberikan syafaat kepada kalian. Siapa itu? Muhammad Rasulullah. Allahumma salli. Allah, ya. Bangga kita punya nabi, nabi terbaik. Kita menjadi umat terbaik karena punya nabi yang terbaik. Nah, ini perkara-perkara yang Allah memberikan nikmat kepadanya, ya. Dan ini mempunyai derajat, tingkatan masing-masing, ya. Dan kalau Nabi Muhammad derajatnya sudah tinggi, bisa nggak lebih tinggi lagi? Bisa nggak Nabi Muhammad lebih tinggikan lagi? Bisa, dengan kita bersolawat kepada beliau. Kita kan doa, solawat artinya doa. Kita solawat Nabi, kita doakan Nabi Muhammad 1 kali, kita baliknya ke kita 10 kali. Kita doakan Nabi Muhammad 10, baliknya ke kita 100. Kita doain Nabi Muhammad 100, baliknya ke kita 1000. Kita doain 1000, diharamkan tubuhnya. Allah, ini Nabi Muhammad dapat keuntungan dengan salawat dari kita. Tapi kita yang sebagai umatnya lebih untung, lampiasnya balik ke kita, ya. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ini salawat. Kalau salawat kepada Nabi nggak boleh buntung. Nabi dalam sebuah hadis menyatakan, la tusalli alayya salatul batrah. Janganlah engkau bersalawat kepadaku dengan salawat yang buntung. Sahabat bertanya, apa itu salawat yang buntung wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, antusalli alayya wa la tusalli ala ali. Engkau bersalawat kepadaku tapi tidak bersalawat kepada keluargaku. Makanya harus ada beriringan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali, boleh pakai wa ala, boleh wa ali, boleh. Ali Muhammad. Di Al-Qur'an ada surat Al-Imran, keluarga Imran. Ali itu bisa diartikan keluarga besar. Al-Fir'aun, keluarga besar Fir'aun. Al-Ibrahim, ya. Ali Muhammad, nah itu keluarga besar, ya. Imam Syafi'i menyatakan begini, pujian kepada Ahlul Bait, kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya ahla baiti Rasulillah, kafakum min azimil qadri annakumu man lam yusalli alaikumu la salata lahu. Wahai keluarga Nabi, cukuplah kemuliaan bagi kalian. Sesungguhnya orang yang tidak bersolawat kepada kalian tidak sah solatnya. Ini mazhab Syafi'i yang lama. Mazhab Syafi'i yang baru menyatakan la salata lahu, bimana la kamala lahu. Solatnya tidak sempurna, sah tapi tidak sempurna. Kita harus salawatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita langsung assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu solatnya sah, tapi tidak sempurna. Ada pendapat yang kedua, tidak sah bahkan. Pendapat yang ketiga, kita sekakar, bakhil, pelit, tambah wali aja nggak mau. Ya Allah, pakai hitungan lo keluar ngedoain keluarga Nabi Muhammad. Semakin kau cinta sama keluarga Nabi Muhammad, semakin kau ditinggikan derajatnya. Semakin kau cinta diangkat, bukan semakin turun. Untung nggak? Untung. Jadi kita nggak usah hitung-hitungan dan begitu-gituan. Ya Allah, tambahin wali, nggak mau. Harusnya wa ala alihi wa sahbihi, tambahin sahabatnya lagi, bukan hanya keluarganya doang. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila ini. Ya. Makanya di kitab-kitab itu wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya. Ya. Nah, apa definisinya
keluarga Nabi Muhammad. Manhum ali Muhammad. Siapa itu keluarga Muhammad? Nah, ada 3, saya sampaikan 3. Dalam maqam zakah adalah humul mu'minun min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Setiap orang yang beriman dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini yang sampai turun ayat tidak boleh menerima zakat. Ada hadis, ya. Sayyidina Hasan itu pernah makan korma dari Baitul Mal. Keluar, Nabi keluarin. Innahu la yahillu li Muhammad wa li ahli Muhammad. Ini tidak halal untuk Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Makanya kalau ada pemberian kepada keluarga Nabi tidak boleh bilang sedekah, bilang hadiah. Kalau hadiah mereka boleh terima, kalau sedekah nggak boleh. Dalam arti makruh, bukan haram. Ya. Karena apa? Karena dulu Ahlul Bait itu dari kas negara ada jatahnya 20% buat Nabi dan keluarga khusus. Sekarang nggak ada, karena kita bukan negara Islam, nggak berjalan. Cuma di Iran yang jalan itu peraturan itu. Di Saudi aja nggak, di Yaman nggak ya semua. Ya. Yang kedua dalam maqam pujian. Yang dalam kedudukan pujian humul mu'minun at-ta'ah. Orang-orang yang mukmin yang taat itu adalah masuk kategori keluarga Nabi Muhammad dalam kedudukan pujian. Dan yang ketiga dalam kedudukan doa, setiap orang mukmin walaupun dia bermaksiat. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat lebih patut didoakan dibandingkan orang yang taat. Jadi nanti itu ada pembahasan, ya. Tetapi secara garis besar yang dimaksud kata Imam Syafi'i yang disebut dengan keluarga Nabi setiap orang yang beriman dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Syaratnya beriman. Kenapa? Abu Lahab pamannya Rasulullah, Abu Jahal masih keluarga Rasulullah, paman. Tapi tidak disebut dengan keluarga Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak soleh, karena tidak beriman. Anaknya Nabi Nuh tidak beriman. Innahu laysa ibnik, dia bukan anakmu. Innahu amalan ghairu saleh, dia tidak melakukan amal yang saleh. Dikategorikan. Nah itu, ya. Setiap orang mukmin dari golongan Bani Hashim. Nah yang kedua sahabat. Apa itu sahabat? Sahabat orang yang pernah bertemu dengan Nabi di bumi ini, bukan di langit. Di alam jaga, bukan di alam mimpi. Setelah Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, bukan sebelumnya. Dan syarat yang terakhir yang disebut dengan sahabat, mati dalam keadaan beriman. Kenapa syaratnya begitu? Karena ada orang yang mengaku yang beriman ketika Rasulullah masih hidup, tetapi setelah sepeninggal Nabi dia murtad. Ini bukan kategorikan sahabat. Jadi sahabat itu ada yang dari sejak hidupnya Rasulullah beriman sampai meninggal. Ada yang beriman di zaman Rasul lalu murtad, keluar, nanti masuk Islam lagi, balik lagi di akhirnya. Nah ini sahabat ini derajatnya di bawah derajat yang tidak pernah murtad. Dan yang ketiga, beriman hanya di zaman Rasul, sepeninggalan Rasul dia murtad selama-lamanya sampai meninggal. Ini kafir, dia udah nggak, bukan sahabat lagi, ya, kafir. Jumlahnya 124.000 sahabat itu. Yang paling terakhir meninggal bernama Tufail tahun 100 Hijriah. Ya. Tertulis semua nama-namanya sahabat itu. Ya. Ya. Dari 124.000 ada yang paling mulia yaitu 313 orang, yaitu yang mengikuti perang Badar, disebut ahli Badar. Ya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri, ya Allah, ahli Badar. Kita tawasul sama mereka. 313 itulah yang menyebabkan Islam jaya sampai sekarang. Peperangan itulah yang menentukan menang tidaknya, dan akhirnya menang dan menjadikan jaya umat Islam sampai hari ini. Dari 313 itu yang paling mulia adalah 10 sahabat. Ya, di sini disebutkan ada 10, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, Zubair ibn Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. 10 sahabat. Ya. Dari 10 sahabat yang paling mulia adalah 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dari 4 siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu pendapat saya. Tapi ada yang menyatakan sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar. Ya, ada yang menyatakan Abu Bakar, Umar, Ali, baru Utsman. Ada yang mengatakan gitu. Ada yang mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sesuai urutan khilafah. Ada yang menyatakan Ali dulu baru Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, saya pendapat yang saya pakai ini. Ali dulu baru Abu Bakar, Utsman, Umar, baru Utsman. Apa dalilnya? Dalilnya beliau adalah sahabat Nabi dan beliau juga sekaligus Ahlul Bait Nabi, mantunya Nabi, sepupunya Nabi, dan yang membawa keturunan Nabi sampai hari kiamat. Nah, itu. Sayyidina Abu Bakar mertua Rasulullah, putrinya Aisyah nikah dengan Rasul. Umar bin Khattab punya putri namanya Hafsah, nikah dengan Rasul, papa mantu. Ya. Utsman bin Affan, mantunya Rasulullah, Zunnurain wa Hijratain, pernah 2 kali hijrah dan 2 cahaya, 2 putri Nabi menikah dengan Utsman bin Affan. Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya. Ali bin Abi Thalib mantu plus sepupu plus wasi, ya, orang mendapatkan wasiat dari Rasul, ya. Dan beliaulah yang melanjutkan keturunan. Dari sulbinya lah keturunan melalui Fatimah Zahra. Itu Hasan dan Al-Husain sampai hari kiamat.